Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Fitria dengan NIM 2110110502045. Dengan dosen pembimbing Bapak Iman Lubis, Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Quick Ratio dan Return on Equity terhadap Earning per Share pada PT Adikarya Tbk periode 2012 sampai 2024. PT Adikarya Persero Tbk adalah salah satu perusahaan BUMN terkemuka yang bergerak di sektor konstruksi dan mengalami fluktuasi signifikan pada quick ratio dan return on equity selama periode 2012 sampai 2024. Perusahaan ini sempat mengalami penurunan laba bersih yang signifikan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pula terhadap rasio-rasio keuangan dan pada akhirnya mempengaruhi earning per share. Penurunan ini mendorong pentingnya evaluasi apakah quick ratio dan return on equity memberikan pengaruh nyata terhadap earning per share di perusahaan ini. Berikut ini adalah tabel perhitungan quick ratio, return on equity, dan earning per share. Rumusan masalah di dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah quick ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earning per share pada PT Adikarya Persero Tbk pada tahun 2012 sampai 2024. Yang kedua adalah apakah return on equity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earning per share pada PT Adikarya Persero Tbk pada tahun 2012 sampai 2024. Yang ketiga adalah apakah quick ratio dan return on equity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earning per share pada PT Adikarya Persero Tbk tahun 2012 sampai 2024. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh quick ratio terhadap earning per share pada tahun 2012 sampai 2024. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap earning per share pada tahun 2012 sampai 2024. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh quick ratio dan return on equity terhadap earning per share pada PT Adikarya Persero Tbk pada tahun 2012 sampai 2024. Yang ketiga adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah untuk perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan agar dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan yang diteliti. Yang kedua adalah untuk masyarakat atau pembaca. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi untuk sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang ketiga adalah untuk penulis. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari serta menambah wawasan baru tentang kinerja keuangan perusahaan yang terkadang terjadi naik dan turun. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama quick ratio sebagai X1. Quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang liquid seperti kas, piutang, dan investasi jangka pendek. Yang kedua adalah return on equity sebagai X2. Return on equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri atau ekuitas. Dan yang terakhir adalah earning per share sebagai variabel Y, yaitu adalah untuk menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham untuk menghasilkan laba. Jenis penelitian yang saya gunakan menggunakan jenis kuantitatif deskriptif. Tempat dan waktu penelitian dilakukan pada perusahaan PT Adikarya Tbk yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, kilometer 18 Jakarta, melalui laporan keuangan tahunan perusahaan yang tersebar luas dengan situs resmi perusahaan. Variabelnya yaitu quick ratio dan return on equity sebagai variabel bebas dan earning per share sebagai variabel terikat. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan PT Adikarya Tbk ialah perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian ini pada periode 2012 sampai 2024.
Teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah melalui buku dan jurnal sebagai metode untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan melalui data sekunder berupa dokumentasi dari laporan keuangan PT Adikarya Tbk periode 2012 sampai 2024. Teknik analisis datanya yaitu adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier, uji koefisiensi kolerasi, uji koefisiensi determinasi, dan uji hipotesis. Selanjutnya adalah masuk di dalam hasil dan pembahasan. Uji yang pertama dilakukan adalah uji analisis deskriptif. Yang pertama, nilai minimum yang dimiliki oleh variabel X1 atau quick ratio adalah sebesar 0,78. Nilai maksimum pada variabel X1 adalah sebesar 1,55, sedangkan nilai rata-rata atau mean adalah sebesar 1,1092 dengan standar deviasi pada variabel X1 adalah sebesar 0,23659. Nilai maksimum yang dimiliki oleh variabel X2 atau return on equity adalah sebesar 0,00. Nilai maksimum pada variabel X2 sebesar 0,26, sedangkan nilai rata-rata atau mean adalah sebesar 0,0885. Dengan standar deviation pada variabel X2 adalah sebesar 0,7787. Yang ketiga adalah nilai minimum yang dimiliki oleh variabel Y atau earning per share adalah sebesar 6,66. Nilai maksimum pada variabel Y adalah sebesar 226,47, sedangkan nilai rata-rata atau mean pada variabel Y adalah sebesar 1,0108 dengan standar deviation sebesar 75,90532. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Uji yang pertama adalah uji normalitas. Dapat dilihat dari gambar. Dari gambar normalitas P-plot dapat diketahui bahwa data menyebar membentuk garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau histogramnya dan tidak terlihat menjauh dari garis diagonal. Sehingga pada grafik histogram ini dapat dikatakan memenuhi syarat asumsi normalitas dan penelitian ini layak menggunakan parametrik seperti uji T dalam pembahasannya. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance pada variabel quick ratio dan return on equity masing-masing sebesar 0,503, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,1. Sementara nilai variance inflation factory atau VIF pada variabel quick ratio dan return on equity masing-masing sebesar 1,986, di mana nilai tersebut lebih besar dari 10. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam variabel bebas. Yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan pada scatter plot pada gambar di atas dapat menunjukkan bahwa sebaran titik-titik pada data penelitian tidak membentuk suatu pola tertentu seperti menyempit, melebar, atau bergelombang, serta berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, yang berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi di atas tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah hasil uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas, pengaruh quick ratio dan return on equity memiliki nilai Darwin-Watson sebesar 0,955, sedangkan nilai Darwin-Watson berdasarkan tabel N13 dan K sebagai variabel bebas sebesar 3. Diperoleh nilai DL sebesar 0,7147, nilai DU 1,8159, nilai 4 dikurang DU 2,1841, dan 4 dikurang DL 3,2853. Hal ini mempresentasikan Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau Darwin-Watson lebih besar dari 4 dikurang DL atau 0,955 lebih kecil dari 3,2853 yang menunjukkan terdapat autokorelasi. Oleh karena itu, uji Rankine test digunakan untuk memperkuat hasil.
Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji rantes diperoleh nilai SIK sebesar 0,253 lebih besar dari 0,05 yang memiliki arti tidak terjadi autokorelasi. Dengan terjadinya perbedaan antara uji Darwin-Watson dan uji rantes ini mungkin terjadi dikarenakan jumlah sampel yang digunakan 13 kasus terlalu kecil sehingga membuat uji statistik menjadi kurang stabil. Dengan ini maka analisis regresi linear berganda dapat berlanjut. Selanjutnya adalah uji koefisiensi korelasi quick ratio terhadap earning per share adalah sebesar 0,715 yang menunjukkan hubungan positif dan cukup kuat. Setelah itu, nilai koefisiensi korelasi antara return on equity dan earning per share adalah sebesar 0,869 yang menunjukkan hubungan positif dan cukup kuat. Untuk uji koefisiensi determinasi berdasarkan hasil uji R-square yang terlihat pada tabel di atas, telah diperoleh hasil nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,705 atau 70,5% yang memiliki arti variabel independen atau quick ratio dan return on equity memiliki dampak sebesar 70,5% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 29,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya adalah analisis regresi linear sederhana. Yang pertama adalah quick ratio terhadap earning per share, di mana didapatkan persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian adalah Y sama dengan minus 148,513 ditambah 229,460 sama dengan X1. Yang diuraikan yang pertama, berdasarkan data di atas, nilai konstanta sebesar A sama dengan minus 148,513 diartikan bahwa apabila perubahan variabel quick ratio atau X1 bernilai konstanta atau sama dengan 0, QR sama dengan 0 menunjukkan nilai earning per share sebesar minus 148,340. Yang kedua adalah koefisiensi regresi quick ratio atau X1 sebesar 229,460 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan quick ratio akan meningkatkan earning per share sebesar 229,460 dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya adalah hasil uji analisis regresi linear sederhana yang kedua, yaitu return on equity, di mana didapatkan persamaan regresi linear dalam penelitian ini adalah Y sama dengan 32408 ditambah 832,33 yang diuraikan yang pertama, nilai konstanta sebesar 32,408 yang menunjukkan bahwa apabila variabel independen atau return on equity bernilai 0, maka variabel dependen atau earning per share diprediksi sebesar 32,408. Nilai ini mempresentasikan bahwa nilai dasar earning per share tanpa adanya kontribusi return on equity. Yang kedua adalah koefisiensi regresi return on equity sebesar 832,033 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan return on equity akan meningkatkan earning per share sebesar 832,033. Selanjutnya adalah uji analisis regresi linear berganda. Persamaan uji regresi linear berganda yang diperoleh adalah earning per share atau Y sama dengan minus 34,253 ditambah 72,430 atau QR ditambah 676,890 atau ROE return on equity yang diuraikan yang pertama konstanta minus 34,253 yaitu jika QR dan ROE bernilai 0 maka earning per share diprediksi minus 34,253. Selanjutnya adalah QR dengan nilai 72470 yaitu tiap kenaikan 1 unit QR meningkatkan earning per share sebesar 72,470 poin. Yang ketiga adalah return on equity atau ROE dengan nilai 676,890 yaitu tiap kenaikan 1 unit ROE meningkatkan earning per share sebesar 676,890.
Selanjutnya adalah uji T. Berdasarkan hasil dari uji T, hasil hipotesis pengaruh quick ratio atau variabel X1 terhadap earning per share atau variabel Y. Terlihat bahwa nilai T hitung sebesar 1,23 dan nilai T tabel sebesar 2,228, yang berarti T hitung lebih kecil dari T tabel, dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,331 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa quick ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share secara parsial. Yang kedua adalah hasil hipotesis pengaruh return on equity atau variabel X2 terhadap earning per share atau variabel Y. Terlihat bahwa nilai T hitung sebesar 3,144 dan nilai T tabel sebesar 2,228, yang berarti T hitung lebih besar dari T tabel, dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, secara parsial, variabel return on equity atau X2 memiliki pengaruh terhadap earning per share. Selanjutnya adalah uji F. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 15,351 lebih besar dari F tabel sebesar 4,10, dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa quick ratio dan return on equity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap earning per share atau EPS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama adalah secara parsial quick ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share pada PT Adikarya Tbk periode 2012 sampai 2024. Yang kedua adalah secara parsial return on equity berpengaruh signifikan terhadap earning per share pada PT Adikarya Tbk periode 2012 sampai 2024. Dan yang ketiga adalah quick ratio dan return on equity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap earning per share pada PT Adikarya Tbk periode 2012 sampai 2024. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.